Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada dengan Abah Udin. Bah, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Senior saya, dosen saya. Gitu. Terus pensiun tak, Can? 5 tahun deh pensiun teh. 5 tahun deh. 5 tahun. Jadi Abah teh can 60. Nanti siap, 60 itu bulan Oktober. Siap. Abah ini keren lah, menurut saya keren. Ini dulu saya tuh diajar tuh tata letak atau apa. Ini dipraktekin nih di sini nih. Sekarang Abah menjadi ketua KKB ya, Bah? Ya, oke, Bah. Untuk singkatnya silahkan, perlu memperkenalkan diri boleh lahnya angkatan. Ya. Takutnya ada yang belum tahu juga. Ya. Mangga, Bah. Ya, makasih Kang Con sudah datang ke KKB ya. Siap. Apa namanya ini kepedulian Kang Con kepada KKB salah satunya. Siap, ya. siap. Saya terima kasih sekali. Mungkin nanti teman-teman yang lain ya, alumni yang lain yang belum kesini ya harus kudu ngabring kan dia kan gitu. Mantap. Abah itu alumni Ikopin tahun 82 ya. Jadi Ikopin yang sebelumnya APOP itu kan transisi menjadi institut. Nah itu Abah aku jadi institut yang pertama, jadi usaha yang pertama, dan kebetulan Abah tuh dari 82 juga sidang yang pertama waktu sidang yang pertama ya. Jadi kuliahnya tuh kalau nggak salah tidak 4 tahun tapi 3,5 bulan. Lebih cepat. Nah dari situ ditawarin jadi pegawai negeri, nggak mau. Nah karena apa? Karena Pak Herman Suarni almarhum profesor ya, itu harus ada alumni Ikopin yang di Ikopin katanya gitu. Nah akhirnya saya ikut ya di sini ya sampai sekarang gitu. Nah itu. Nah Abah ini berarti sudah dari tahun 86, berarti sudah 36. Gitu. Jadi kalau sudah 36 berarti Abah sudah tidak akan lagi dapat kenaikan gaji karena maksimal itu di sini 30 gitu. Tapi dosen itu kan sampai 65. Nah itu Kang Con ceritanya. Gitu. Oke, ini alasan Abah tertarik menjadi ketua KKB gitu. Kumaha ceritana eta bisa jadi ketua KKB itu? Ya, makasih Kang Con. Jadi KKB ini justru ya saya tidak berminat, tidak mau jadi ketua KKB, tidak mau. Nah ini penting. Gitu. Nah, jadi karena kita melihat bahwa KKB ini apa namanya window-nya Ikopin, ya. Kemudian KKB ini juga akan menjadikan kiblat buat orang lain. Nah akhirnya teman-teman ini termasuk Pak Didi, maksa-maksa gitu kan, pakai maksa aja, maksa, lain ngolo, maksa gitu. Jadi disungkal ku halu, suruh ke sini teman-teman lah, karena waktu itu muncul formatur. Teman-teman bilang ini itu banyak yang tidak mau. Bulan apa, Bah? Kalau tidak salah bulan Mei ya, bulan Mei Juni 2021. Oh 2021 ya itu. Nah ada tim formatur ya. Nah akhirnya saya bilang cobalah kita masuk gitu, karena dalam hati itu ini kasihan KKB kalau kita tidak tidak ikut campur kita kan gitu, karena Abah ini kan banyak main ngurus koperasi di luar gitu. Nah jadi teman-teman coba buktikan di sini kan gitu ya, hayu gitu kan, cuman dengan pengurus pengennya si A si B, kemudian setelah muncul si A si B juga kudu kumaha gue kan gitunya. Jadi cek bahasa Banten nama kumaha aing gitu kan. Karena dalam kondisi koperasi, dalam kondisi kolab, dalam koperasi yang tidak berkembang eta keneh gitu, tidak ada ekspansi, tidak ada perkembangan gitu kan. Nah maka saya bilang ini harus ada otoriter istilahnya. Jadi walaupun kita pengurus dipilih oleh anggota, tapi kelihatannya harus otoriter. Nanti yang dilaksanakan oleh teman-teman pengurus ya. Jadi Abah ini mengkomunikasikan kemarin dengan Pak Sofwan Ajar yang tuanya ya, kemudian Pak Bu Suarni gitu yang tua, kemudian kita ngajak yang muda-muda. Baik dari unsur mahasiswa kemarin kita ada 4 orang ya, dari unsur karyawan itu ada 3 orang, kemudian dari unsur dosen yang lainnya, dan dosennya pun dosen muda
Ya berharap kalau dosen muda yang diambil, ya berarti kan nanti ada transfer, ya ada penerus, ada regenerasi. Nah, karena Abah di sini cuma siap 1 periode gitu. Nah di situ sih sebetulnya karena lihatnya kalau Ikopin bagus, koperasinya hancur, itu akan jadi pertanyaan. Aneh. Tapi kalau koperasi Ikopinnya bagus, apalagi ini koperasi keluarga besar. KKB itu keluarga besar. Nah, kalau disebut keluarga besar, siapa itu? Dosen, karyawan, mahasiswa, alumni ya, lingkungan. Itu masuk semua gitu. Jadi alumni ini yang tidak pernah ditoel gitu kan. Nah, ini orang toelan. Gitu orang toelan hayu kadarieu gitu salah satuna tah urang nyeun but gitu kan. 1 but ini murah gitu kan. Nah, 1 but ini bisa dimiliki oleh masing-masing DPD ya. Jadi target Abah itu KKB ini ingin jadi koperasi modern. Yaitu apa koperasi modern? Ya yang namanya modern itu lebih dari digital. Ya, kita lingkupnya pun lingkup nasional nanti karena ada alumni yang kurang lebih 16.000 kan. Siap. Itu dari berbagai sudut kota, dari berbagai provinsi. Nah, berbagai profesi juga. Jadi kalau dilihat dari wilayah, kita harus pindah jadi wilayah nasional. Ya, kalau dilihat dari berbagai profesi, kita ini harus berubah menjadi menjadi koperasi multi pihak. Karena kepentingan dosen, karyawan itu berbeda. Gitunya dosen mah ngeredit mobil, karyawan meureun ngeredit motor, beda eta teh. Nah, terus ari mahasiswa naon? Kumaha ngabantu SPP, kumaha makan. Ya. Kemudian alumni naon? Meureun aya nu hayang nyandung, hayang boga imah 2 kan itu kan alumni. Kawin deui, pengembangan usaha segala macam. Masyarakat apa? Dari mulai level yang paling bawah ya UKM gitu kan sampai para pengusaha itu kan juga jadi dan termasuk juga orang yang punya duit kan di luar. Mereka di masyarakat umum dirangkul juga, diajak juga. Kita rangkul, makanya mungkin juga prakteknya koperasi multi pihak ini bisa berlaku di sini gitu ya. Dan saya kira kalau ini bisa dilaksanakan, ini menjadi model. Nggak ada yang lain di perguruan yang lain itu yang ada apa coba? Yang ada ini adalah koperasi mahasiswa, ini koperasi dosen karyawan dipisah. Jadi bayangkan kita disatukan. Ini sesuatu yang baru. Betul, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Nasional itu. Betul. Gitu. Belum ada ya? Belum ada. Gitu. Ini berarti saya lanjut. Konsep kayak gini, ini konsep di obrak-abrik gini ya. Obrak-abrik. Di obrak-abrik, ini diacak-acak. Ini konsep Abah atau Abah mah cuman eksekutor? Yang pertama ya tentunya Abah mempelajari cita-cita dari semua pengurus dari dulu gitu ya. Dari dulu KKB ini ingin banyak perubahan gitu kan. Nah, tapi ternyata kan dari tahun 80 ya dari tahun 90 gitu ya Pak Dedi itu belum ada. Kemudian yang kedua juga banyak idol gitu kan. Dilihat maka teman-teman pengurus yang sekarang karena kita punya pengurusnya memang yang muda-muda tadi kreatif segala macam gitu kan. Nah, jadi pengurus yang sekarang sepakat udah kita melakukan pengembangan usaha diperluas gitu ya. Nah, jadi kalau seperti sekarang di depan ini sudah tidak dalam bentuk bukit lagi, nah itu teman-teman yang mengajak udahlah picen we taneuhna cenah gitu kan. Abah mah jago di talapung ge bisa. Nah, jadi Abah teh teu boga duit, KKB teu boga duit, jadi Abah mah titah nalapung ngungkul gitu teman-teman karena memang teu boga duit. Iya, duitan gitu, Bang. Ini nanti saya secara visual saya gambarin, Abah ceritain sedikit tentang ini digimanain ini gini secara singkat lah. Ya. Nah, yang paling pokok ini kan tempat entry-nya yang mana? Tempat entry kita kan di depan. Ya, tempat entry ini parkiran kan? Parkiran. Ini mangga Pak Haji ikut nemlong. Nah, jadi yang di depan ini kan tempat parkir ya, tempat masuknya tempat masuknya ke Ikopin kan di sini gitu. Ya. Tempat masuknya ke KKB kan di sini. Maka targetnya depannya dulu biar gampang asup gitu. Ya. Nah, Kang Con lamun geus gampang asup kumaha? Nah, bisa jadi budak man. Jadi budakna mana banyak. Salah satuna iya kan gitu. Ini kita mau dijadikan cenah kapengen teman-teman pengurus mah
Abah ieu teh kudu dijieun tempat nongkrong. Ai nongkrong teh naon saya disengserikeun. Urang jieun tempat nongkrong. Cek barudak ayeuna mah cenah hangout teh sarua kana diterjemahkeun nama tempat nongkrong cetek kitu tah. Urang jieun cetek. Oh iya, ini ada nama khususnya, Bah. Yang ini teh nanti masing-masing ya kita sebut nama semua ge KP sebutnya, tapi KKB. Nah nanti di jero nama ada ini khusus kopi, kemudian ada khusus olahan ikan laut, kemudian ada makanan lokal, ada hiburan juga cemilan. pastinya. Nah di depan itu mah program rutin nih ya, itu program rutin. Nah tapi yang ini kemudian yang sebelah yang bekas Ampera ya itu kita juga jadikan rumah makan asli Sunda namanya KKB Resto gitu. Nah nanti di atasnya ada tempat pertemuan. Jadi karena KKB ini wilayah yang ini, nah itu yang kita dahulukan. Tapi alhamdulillah oleh Ikopin, oleh yayasan ditawarin kita. Yang di belakang kalau memang ini bisa ya rubah menjadi wisata pangan gitu ya, wisata pangan. Tapi Abah pun tadi hanya mampu najong ngumpul, teboga duit. Jadi mawa orang pihak ketiga. Makanya kalau ada pihak ketiga mungkin KKB ini ke depan kurang rubah menjadi model koperasi multi pihak kan gitu Kang Con. Siap. Oke, Mbak, ini kebetulan Stop dulu ada, ya, Pak Indra. Ada Pak Indra. Pak Indra duduk dulu. Sekalian, ini lagi podcast. Sekalian saya bawa kursi. Pak sebelah sana, Kang Didi ya. Ya, baik. Pak sebelah sana, Pak. Sini, udah sebelah sini. Oh, di sini aja. Nah, di sini. Kuy. Itu kayak iya, nah. Di video. Hah? Astagfirullah. Itu mah ngualkeun dia nya. Punten, Pak. Punten. Kalau iya. Sekantenan. Oke, guys. Akang itu alhamdulillah ada Pak Indra juga sekalian diajak podcast gitu kan. Ini Pak, nanti buat di channel IKI Kopin. Buat di channel DPP IKI Kopin. Oh, iya. Aduh tadi direkam atau karekam teh? Yang kayak diedit gampang. Disebutkan lah, oke. Saya lanjut ke Pak Udin dulu ya, Abah dulu ya. Bah, tadi kan konsep ngobrak-ngabriknya ngacak-ngacak. Ini targetnya sampai kapan nih? Kalau Abah sih tadinya ya karena ini melibatkan pihak ketiga ya. Jadi kita tuh kan ada pihak KKB, ada pihak Ikopin, ada pihak yayasan, ada pihak ketiga yang investasi. Pengennya sih kemarin mengikuti apa yang direncanakan oleh Ikopin. Jadi Ikopin kalau tidak salah itu kan mau grand launchingnya Ikopin University itu bulan Juli gitu ya. Juli pengennya gitu. Jadi tadinya mengejar ke sana biar KKB juga itu ikut nimbrung, ikut mempromosikan kan gitu. Nah, tapi kelihatannya kita ada keterlambatan terutama mungkin dengan pihak investor ya. Gitu. Bukan dalam arti mundur atau apa, tapi ada keterlambatan saja gitu ya. Kalau target Abah sih kemarin ya 1 tahun ini beres, kemudian Abah jadi 1 periode jadi pengurus, clear kan gitu tadinya gitu Kang Con. Oke, saya beralih ke Pak Indra yang sekarang alhamdulillah terpilih jadi wakil rektor. Terbebani. Pak Indra ini ceritanya lagi soft opening ya, ini soft opening kafe gitu ya, kan? kafe. Nah ini nanti mau ada peresmian nih. Kebetulan Pak Indra juga di KKB sebagai pengurus juga Pak? Pembina. Kok nanyanya ke sini ya, ke Bapak ini Pak? Ya. Pembina. Boleh Pak sedikit nambahin Pak tentang KKB, tentang ini. Ya, saya pikir ini awal yang baik. Ya, artinya ada dibuat semacam pojok ya, coffee shop ya disebutnya apa ini Pak? Coffee shop yang disebut dengan KKB Kokopi ini kan awal yang baik. Saya pikir awal yang baik itu harus diteruskan sehingga kebaikan-kebaikan itu jadi tumbuh, jadi perusahaan KKB-nya jadi kuat. Di satu sisi anggota pun juga harus menikmati, harus percaya, harus merasakan manfaat adanya KKB. Jadi ini kan kelihatan sekali nih
arah dari perusahaan KKB ini sudah kelihatan. Kalau kata istilah zaman dulu beberapa tahun yang lalu meroket gitu ya. Ya, pembangunan meroket. Nah, KKB juga meroket. Nah, harapannya pembangunan juga belum meroket, tapi KKB tetap harus meroket ke depan. Jadi itu aja, alhamdulillah. Nah, ini juga cerminan dari Pak Heri, adanya networking. Gitu. Saya katakan memang koperasi itu bisnis, jadi bisnis itu kuatnya di jaringan. Saya pikir tumbuhnya KKB sekarang ini salah satunya karena ada jaringan. Jaringan-jaringan ini terus harus dibina, dikuatkan, harus ada saling tumbuh kepercayaan. Insyaallah ke depannya jadi lebih baik. Networking is everything. Jadi jaringan, KKB harus punya jaringan untuk menguatkan, mensejahterakan anggota. Ke depan nanti KKB juga perusahaannya kuat, anggotanya kuat, bisa jadi lab juga. Tinggal masuk nanti ini bisa jadi etalase kopi. Universitas Koperasi Indonesia punya lab, karena kata-katanya ada koperasi, mana modelnya, mana contohnya, paling tidak fisiknya. Nah, tapi kemudian kalau udah fisiknya udah kuat, sistem di dalamnya juga kuat, konsep-konsep transparansi juga kuat. Itu aja, Mbak. Oke, ini guys, Akang Gati ini podcast paling keren nih. Jadi karena ini mau segera dibuka ya, Pak. Jadi karena mereka sangat hormat dengan beliau-beliau, jadi kirim podcast kayak gini. Ini seru lah. Ini lo bahasa salamana. Karena maklum kafe itu. Ya, ini keren. Saya kan kebetulan, bukan kebetulan apa istilahnya, saya lagi ada di pengurus DPP. Ini menurut Bapak gimana tentang alumni kopi? Harapannya bagaimana? Ya, kalau alumni Kopin tentu topiknya harus lain lagi. Lain lagi, nggak di sini. Cuma saya harus hargai tumbuh kembang atau bangkitnya KKB saat sekarang ini nggak bisa dilepaskan dari person-person atau institusi IKA, institusi alumni. Kan itu kan, karena bagaimanapun jaringan kekuatannya kan bisa jadi ada bagian dari jaringan itu, ada juga yang menghubungkan satu simpul ke simpul yang lain. Itu pun saya yakin dan saya tahu itu pun juga karena alumni juga, alumni di Kopin kan gitu ya Pak Udin ya. Jadi semuanya alumni. Ke depan juga kemarin saya sudah punya rencana, PIBI juga kan ikut mau. Maaf, masih jadi pengurus di PIBI? Oh tidak. Jadi enggak, kan PIBI itu di bawah saya sebagai wakil rektor. Jadi PIBI juga saya dorong untuk ikut di LPDB. Nah, nanti satu kesatuan dengan KKBI Kopin. Nah, kemudian nanti kita akan bertemu dengan direktur LPDB gitu ya. Kita ingin tawarkan konsep integrasi pendidikan, pengabdian dan juga aspek bisnis KKB. Kita mudah-mudahan ini tercapai. Jadi koperasi universitas itu sesuatu yang belum ada di Indonesia. Barangkali Kopin bisa memulainya. Itu aja. Jadi kedepannya insya Allah lah. Amin. Kan saya juga lagi nyari-nyari nafas, lagi nyari-nyari tabung oksigen, lagi nyari-nyari alat. Namanya dari ini, Abah gimana tentang IKA yang baru terbentuk juga lah kemarin, gimana? Ya. Atau ada pesan-pesan, ajakan? Jadi kalau dalam diri Abah kan ada dua peran ya. Satu, Abah sebagai ketua KKB yang notabene pegawai Kopin gitu kan. Nah itu tentunya ya harapannya kan ingin memajukan Kopin lewat KKB. Di IKA juga sebagai... Nah di lain pihak juga Abah juga alumni kan. Kemudian kebetulan teman-teman ya minta sebagai ketua pembina. Nah, sebetulnya mengharapkan tadi seperti yang Pak Indra katakan bahwa KKB ini salah satunya bisa didongkrak, bisa maju gitu ya, itu lewat alumni ya, karena alumni ini jumlahnya bertambah terus gitu kan. Kemudian ada yang sudah mempunyai kemampuan yang besar ya, itu kan harapannya mereka ini kembali lah gitu kan, menolong koperasi gitu kan, kemudian bisa memasukkan koperasi, karena sekarang kalau koperasi keluarga besar artinya kan alumni ada di dalam gitu. Nah tapi tentunya secara individu kan sulit komunikasi ya. Abah sebenarnya berharap dengan adanya organisasi IKA gitu ya, Ikatan Keluarga Alumni Kopin ini ya disitulah wadahnya gitu. Jadi Abah sebagai KKB tidak perlu ngumpulin duit
buat investasi ke KKB, jadi IKA yang ngumpulin, nanti diberikan ke KKB kan, sederhana gitu secara teknisnya gitu ya. Ini mudah-mudahan ketua IKA yang baru ini ya, kita punya ketua IKA baru kurang lebih setengah tahun ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa mendengar ini gitu ya, aspirasi dari teman-teman. Tetapi secara individu ya, ataupun sekarang ada beberapa DPD ya, terutama DPD Tangerang. DPD Tangerang sudah mengeluarkan surat, dia pesen 1 booth gitu. Oh, siap. Nah, itu dengan satu booth ini, tapi modelnya itu modal penyertaan. Jadi modalnya tidak akan hilang gitu kan, tapi Abah minta 5 tahun jangan diambil gitu kan, tapi setiap bulan dapat presentasi dari hasil bisnisnya gitu. Seperti itu. DPD atau DPP juga ditawarkan dengan konsep yang sama juga, Sama. atau sewa pool juga bisa, Bang. Sebenarnya kita nggak sewa, karena mendingan pakai modal penyertaan kan, duitnya nggak hilang gitu kan, ininya dikelola 5 tahun gitu kan. Nah, setelah 5 tahun ya baru dibarukan lagi kan, gitu, seperti itu. Nah, individu juga boleh. Nah, individu banyak ya, cuman harga sekitar 150-an ya Pak Didi ya. Itu individu juga untuk 1 booth ini paling mahal 150, itu udah bisa jadi. Nah, sekarang katanya ya Haji Yana gitu ya, Lara Susi itu mau katanya gitu, mau bikin. Kemudian yang ngobrol-ngobrol Jatisura juga gitu ya. Nah, ini justru DPP mah melempem belum Kancan. Acan gitu caranya gitu kia, padahal Abah dulu ngajak teman-teman untuk ngurus IKA itu, salah satunya hayu sama-sama komitmen majukan KKB gitu kan. Nah, KKB, tapi ternyata cuma loba kumat kami tumpul, wah komitmen gitu. Mantap. Oke, yang ini mau namain. Lucu ya. Nah, sekarang kita KKB Provinsi kan sedang ekspansi usaha. Ada akan dan PP saya harapkan bagi yang mau berinvestasi baik individu maupun DPD, silakan bergabung ke KKB Provinsi. Ya, bisa diajak sama bidang usaha. Oke, untuk selanjutnya karena ini dimulai deh jam Ya, maksudnya jam 1 ini maksudnya. kan ngulur, oh ya. Terakhir Pak Indra, ada pesan apa lagi yang bisa di-share ke teman-teman? Mak, kalau itu MC-nya udah datang. MC-nya. Ya. Baik, dan Suruh disiapin aja. Kopinnya atau KKB-nya. Ya, alumni IKOPIN kan harus terus tumbuh, harus terus Udah dibawain bangkit. ke sana Alhamdulillah, geliatnya Sama sudah itu. kelihatan. Contohnya ada podcast ini pun juga sebetulnya cerminan bahwa hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Hari ke depan harus lebih baik dari hari ini. Nah, kemudian yang namanya alumni, apapun juga, dimanapun juga bekerja, kita juga punya Gimana sekarang? jejak Punya Dede ya? sejarah. Punya Dede ya? Dulu ada alumni IKOPIN yang Itu di namanya atas ya? Institut Enak Koperasi ya? Indonesia. Ada juga Institut Manajemen semua di Koperasi sini. Indonesia. Kemudian ada macam bergerak teruslah berubah. Ada IKOPIN, dulu awalnya Institut Koperasi, ada Fakultas Teknologi Pedesaan, ada Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia, apapun juga namanya, kita sedikit banyaknya harus mendorong punya idealisme terhadap yang namanya koperasi. Itu saja sebetulnya. Baik yang bekerja di gerakan koperasi, yang di politik, yang di bisnis, harus punya semacam giro, ada punya kecintaan, punya cita-cita lah, supaya ke depan yang namanya gerakan koperasi itu harus bisa terrealisasi, terwujud dalam membangun ekonomi bangsa. Itu saja. Bahwa timingnya atau political will pemerintah saat sekarang ini tidak terlalu tinggi, itu persoalan lain. Tetapi bawah tanah, semua alumni tetap harus menyuarakan komitmen pada koperasi. Dalam batas tertentu, IKOPIN sendiri sebagai perguruan tinggi juga seringkali juga ada di dua kaki. Terkadang itu menyebut nama koperasi, institut koperasi. Ada
ada yang namanya Universitas Koperasi Indonesia, tapi juga ada juga Ecopin University. Ya, semuanya kita pahami ada yang namanya taktik, ada yang namanya strategi. Ya, tapi apapun juga namanya, kita nggak usah saling melemahkan. Pilihan-pilihan dakwah dalam memajukan gerakan koperasi harus kita saling menghargai. Ujungnya bagaimana cita-cita ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan, koperasi dapat terrealisasi di bumi Indonesia. Mudah-mudahan KKB-nya tumbuh kembang, disupport oleh alumni, Ecopin-nya, Ecopin University, Universitas Koperasi Indonesia juga bisa tumbuh kembang, didukung juga, disupport oleh alumni. Itu aja. Intinya sukses lah, insya Allah. Amin. Odin, terakhir pesan apa atau yang mau disampaikan? Ya, pesan yang paling utama, ayo kita sama-sama majukan KKB ya, Koperasi Keluarga Besar Ecopin gitu ya. Supaya ini bisa kalau saya kan tadi bilangnya supaya menjadi koperasi yang modern gitu kan. Itu aja sekira, ayo sama-sama terutama alumni ya, karena salah satu kekuatan kita adalah jaringan itu adalah ada di alumni. Itu. Kang Edi, sedikit aja. Ini bosnya Blue Bird Bandung. Kasih nuhun. Indah Fahmi. Ini itu apa? Ini bineka. Ini bineka. Iya. Nanti yang bikin travel itu kan di Iya. sini. Terutama kepada mahasiswa Ecopin ya, koperasi dari transaksi Oh ya. bertransaksi sebanyak-banyaknya dan kami juga lebih lagi. Siap. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Alhamdulillah kita tutup dulu karena ini mau segera dimulai acara soft opening kafe KKB ya, Abah ya. Pak Indra, nuhun, Abah. Nanti dilanjut ada testimoni dari setiap orang, tapi di sana tempatnya ya. Ya, siap. Semoga sukses, sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun cuy. Ah. Cuy. Iya.